Rumah merupakan kebutuhan utama untuk setiap orang. Konsep rumah pun semakin berkembang. Semakin tinggi kepedulian masyarakat terhadap lingkungan, menciptakan tren baru berupa rumah hijau. Bahan bangunan dan perabotan dipilih yang ramah lingkungan, meminimalkan penggunaan rotan dan kayu, sampai menggunakan limbah sebagai bahan bangunan. Nah, mau tahu lebih lengkap tentang rumah hijau? Bahan bangunan apa saja yang ramah lingkungan? Nonton selengkapnya hari ini ya. Laptop si Unyil, kita belajar bersama. Di laptop si Unyil, kita belajar bersama. Rotan masih menjadi bahan favorit untuk perabotan rumah. Ini karena rotan terkenal kuat dan terlihat berkelas. Sekitar 80% kebutuhan rotan di dunia disuplai dari Indonesia. Hutan Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera jadi tempat tumbuhnya tanaman tropis ini. Walaupun menjadi penghasil rotan terbesar di dunia, bukan berarti kita bisa menggunakannya secara berlebihan. Yap, penggunaan rotan untuk perabotan bisa kita ganti dengan rotan sintetis. Tentu saja, lebih ramah lingkungan, konsep rumah hijau pun bisa kita dapatkan. Nah, mau tahu bagaimana pembuatan rotan sintetis? Terus, apa saja ya keunggulan rotan sintetis ini? Let's go, kita cari tahu. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Naik delman istimewa ku duduk di muka. Awas. Aduh. Weh, lata. Ini apa-apaan tuh ya? Maaf Pak Raden, nggak sengaja. Tadi motor saya remnya blong. Maklum, udah butut. Sudah. Lihat tuh kursi goyang saya jadi rusak gara-gara motor kamu. Aduh. Iya deh Pak Raden. Nanti mau gak ganti kursinya? Nanti. Saya maunya sekarang. Ayo, cepat pergi sana. Awas ya kalau nggak dapet. Iya deh sekarang. Galak amat sih jadi orang. Nah, Unyil sudah di pabriknya nih. Lokasinya ada di Pasuruan, Jawa Timur. Rotan sintetis terbuat dari biji plastik jenis HDPE atau High Density Polyethylene, yaitu jenis plastik ramah lingkungan yang bisa didaur ulang dan tidak beracun. Biji plastik jenis ini juga tidak mengandung pelembut seperti pada plastik PVC, jadi sudah berstandar internasional. Supaya tahan terhadap kondisi cuaca, butuh bahan pelapis UV. Bahan pelapis UV inilah yang bisa melindungi plastik dari sinar ultraviolet matahari. Perabotan dari rotan sintetis pun jadi tidak mudah rusak dan tahan lama. Selain itu, tambahkan pewarna plastik agar rotan sintetis lebih berwarna. Mantap! Timbang ketiga bahan tersebut, kemudian campur menggunakan mesin. Setelah tercampur rata, masukkan ke dalam mesin extruder. Di dalam mesin bahan akan dipanaskan sampai meleleh. Bentuknya sih mirip seperti pasta ya. Lalu cetak pasta menjadi pipih. Kemudian tarik melewati bak air. Berfungsi mendinginkan hasil cetakan. Wih, seperti helaian plastik memanjang ya. Rotan sintetisnya sudah jadi nih. Teksturnya mirip dengan rotan asli loh. Pertama, kita mulai dari membuat rangkanya dulu. Rangka untuk membuat meja dan kursi umumnya menggunakan kayu pinus, yaitu jenis kayu yang ringan namun kuat. Sekarang gosok rangka kayu sampai halus dan rata. Oke deh, selanjutnya tinggal tutup dengan anyaman rotan sintetis. Caranya mulai dengan melilitkan rotan sintetis pada rangka kayu sampai semua bagian kayunya tertutup.
Setelah itu, pasang rotan sintetis membentuk garis-garis vertikal, penghubung rusuk rangka kayu. Lanjut anyam dengan teknik anyaman bilik, yaitu menyisipkan rotan sintetis satu persatu secara menyilang dan berurutan, melewati garis-garis vertikal tadi, sampai semua bagian sisinya tertutup oleh anyaman rotan. Agar lebih kuat, ikat dan paku ujung masing-masing rotan sintetis ke rangka. Biar lebih rapi, sisa-sisa rotannya harus dipotong dulu ya. Waktu pengerjaan perabotan dari rotan sintetis jauh lebih cepat dibandingkan rotan alami. Untuk harga, perabotan dari rotan sintetis lebih mahal hampir 2 kali lipat dibanding rotan asli. Tapi perabotan rotan sintetis punya banyak keunggulan dibanding rotan alami. Di antaranya lebih fleksibel, lebih ringan, mudah dibersihkan, serta tahan terhadap kondisi cuaca apapun. Dan yang pasti, rotan sintetis punya banyak pilihan warna yang bisa disesuaikan dengan selera konsumen. Hunian rumah pun jadi semakin terlihat berkelas, tapi tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Mantap! Kayu dan rumah memang tidak bisa dipisahkan, baik sebagai konstruksi ataupun hiasan rumah. Agar penebangan kayu tidak berlebihan, bahan-bahan pengganti kayu solid pun bermunculan. Salah satunya yang dikenal dengan sebutan MDF atau Medium Density Fiberboard. Kini makin banyak hiasan untuk rumah dan gedung berbahan MDF, seperti wall decor yang satu ini. Wih, indah banget kan? Mau tahu lebih lengkap tentang MDF dan wall decor? Apa saja sih fungsinya? Come on, ikut Unyil. Dinding rumah yang polos tentu tidak menarik, makanya perlu kita tambah wall decor seperti ini. Kreasi unik dekorasi dinding ini bisa kita temui di Surabaya, Jawa Timur. Ada banyak motif dan corak. Langkah pertama, kita desain polanya. Ukuran ruangan mempengaruhi bentuk pola. Pola besar untuk ruangan yang luas, sementara pola yang rapat dan kecil lebih cocok untuk ruangan sempit. Kalau sudah jadi, masukkan pola ke dalam mesin CNC atau komputer numerical control. Mesin ini bisa mengukir MDF berukuran 122 x 244 cm. Untuk dinding yang tinggi, MDF akan diukir dan disambung sesuai ukuran yang diinginkan. MDF sangat cocok loh digunakan sebagai dekorasi dalam ruangan. Material yang terbuat dari serpihan kayu yang dipadatkan ini sangat ramah lingkungan karena pembuatan MDF memanfaatkan kayu secara maksimal. MDF pertama kali diproduksi massal di Eropa dan Amerika Utara sekitar awal tahun 80-an. Hingga saat ini penggunaannya terus menyebar hingga ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Jika dibandingkan dengan kayu utuh, bahan MDF ini punya beberapa kelebihan. Di antaranya memiliki tekstur lebih rata dan halus, tidak mudah rusak, lebih kedap suara, mudah dibentuk, dan yang pasti lebih kuat karena adanya campuran lem resin yang dipres dengan tekanan tinggi. Sip deh. Nah, untuk dekorasi di luar ruangan bisa pakai bahan berjenis light tone. Bahan ini termasuk baru di dunia dekorasi dinding loh. Light tone terbuat dari campuran kayu dan plastik. Bahan ini tahan air. Wih, pas banget kan kalau dipasang di luar ruangan. Light tone sering digunakan sebagai pengganti batu. Struktur batu yang keras bikin susah untuk diukir. Makanya light tone dipilih supaya tetap menonjolkan unsur alam, tapi tetap bercorak. Dekorasi dengan cara diukir ini disebut wall art. Selain wall art, ada juga wall cutting. Pengerjaannya dengan cara dipotong seperti ini. Pluk. Nah, tinggal copot deh potongannya. Dari segi harga sih, wall cutting lebih terjangkau dari wall art karena prosesnya lebih cepat. Sekarang amplas bahan untuk menghilangkan sisa-sisa potongan. Seret-seret, waktunya pewarnaan. Warnai desain wall art ini dengan cat akrilik. Cat ini berbahan dasar air, jadi lebih awet dan tahan air. Untuk bahan light tone tidak diwarnai karena lapisan luarnya sudah licin dengan warna natural mirip batu. Walaupun usaha pembuatan wall decor ini baru 2 tahun, sudah banyak desain yang dihasilkan.
mulai dari minimalis sampai ala Maroko dengan banyak detail. Harganya mulai dari Rp550.000 per meter persegi untuk bahan MDF. Sementara untuk bahan tahan air dan cuaca seperti Layton, harganya Rp700.000 per meternya. Ornamen dinding ini dijamin sangat kuat loh. Nah, siapa yang mau punya ornamen dinding seperti ini? Ya, layangan Unyil nyangkut lagi nih. Nah, itu ada tangga. Unyil ambil ah. Astagfirullah, Nyil. Ngapain di atap rumah Mpok Ipeh? Ya ilah nih bocah, udah nangkring aja di atas. Maaf Po, Unyil lagi mau ngambil layangan nih. Nyangkut di gentengnya Po Ipe. Udah, turun dah. Biar Pak Enyeng aja yang bantuin. Bantuin sono, Nyeng. Iya Nyil. Biar Pak Enyeng aja ya yang ngambilin. Iya Pak, Unyil turun nih. Sebentar. Bata adalah material penting dalam pembuatan rumah. Nah, ternyata dari abu pembakaran ampas tebu di pabrik gula bisa dimanfaatkan jadi bahan baku bata loh. Mau tahu selengkapnya? Nonton